Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 44 ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam wal habibul ladzi ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفتحنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء البتول ثم أرواح الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بقية الصحابة والقرابة أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وإلى أرواح الملائكة إليه المقربين والكروبيين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمين وللمفسرين المحدثين والفقهاء المصنفين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب كتاب بداية المبتدئ وعمدة الأولاد إلى روح Kiai Januar Ibn Januar Semenarung Sadaya Sadia binti Haji Ardini Semenarung Haji Roji Jazallahu ta'ala mu'allifahu wa askanahu binaimi jannatihi amin. وإلى أرواح إخواننا وأخواتنا وأمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأصحابنا ولأبائنا ولمن أكون علينا ولمن أحسن وهب إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة. Ibu Fatihah ini juga buat cucu ibu ya, cucu yang namanya Zahran bin Muhammad Haikal bin Iis Puspita Ningrum. Besok mau ada disunat di umur 2 tahun setengah, ada penyakitnya. Mudah-mudahan dengan sunat ini, dengan khitan ini, Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, Allah berikan kesembuhan, tidak ada halangan suatu apapun. Orang tuanya mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan berkah rezekinya, dan insya Allah anak-anak mudah untuk dirawat, dibiayainya, dan insya Allah dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyati syifa wal barakah wassalamah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi ta'ala lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Masyarul hadirat rahimakumullah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya. Terima kasih kepada Ibu Ella yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Mudah-mudahan pelajaran kita sekarang kitab Bidayatul Mubtadi wa Umdatul Aulad sudah halaman 44. Kemarin kita sudah menyelesaikan zikir setelah sholat ya. Zikir setelah sholat, sekarang tinggal kita ada di membaca doa. Mana ya? Subhana, kemarin sampai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ketemu? Enggak di bawah ya, adanya di baris kedua. Hingga kesudah-sudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh muallifu rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Kenapa sayang? Oh ya Allah, dasar ngomongnya. Oh gitu. Hingga kesudah-sudahan. Ketemu? Mira ketemu? Ya. Dan adalah lagi amat banyak zikir yang lain seperti yang termadzkur di dalam segala hadis. Jadi selain daripada yang ada di kitab ini, zikir yang sudah kemarin kita baca, di tempat-tempat yang lain juga, di dalam kitab-kitab yang lain ada tuntunan zikir-zikir yang lainnya ya. Tapi kita secara umum kalau habis sholat zikir kita yang ini ya. Zikir kita yang ini yang masyhur lah, yang masyhur itu yang udah terkenal, yang udah viral, dia viral, masyhur itu viral. Yang sudah masyhur, yang suka kita sering dengar, ya yang ini, yang kemarin kita baca. Padahal masih banyak lagi ya zikir-zikir yang lain. Seperti yang termadzkur di dalam segala hadis, dan hendaklah membaca segala zikir itu dengan perlahan-lahan oleh yang sembahyang dirinya atau imam yang mengajarkan pada segala yang hadir. Maka ia menyaringkan kalau dia sholatnya sendirian cukup pelan-pelan aja karena sendirian ya. Tapi kalau misalnya dia jadi imam ya agak dikerasin. Kenapa? Karena memang imam itu selain buat dirinya, tujuannya buat jamaah, biar dia bisa ngikutin. Kalau misalnya imam bacanya pelan, makmumnya gimana mau ngikutin? Pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Jadi ngelihat kan kayak ibu nih, kalau misalnya mimpin, kalau yang memang lancar banget ya, kita cepetin. Sebab kalau nggak kita cepetin,
Dia yang duluin. Kita mah pelanin, dia mah nyepetin. Akhirnya kerok juga. Kerok juga tuh kalau misalnya kita mimpin, dikejar-kejar sama yang ngikutin duluin aja. Kerok itu kita. Akhirnya ini yang mimpin siapa ini ya? Gitu. Jadi kita tuh harus nyesuaiin juga si yang mimpin nih. Kalau memang dia udah pada lancar, udah kita cepetin. Tapi kalau yang misalnya belum lancar, kasihan buat yang ngikutin. Jadi imam itu seperti itu, tergantung. Makanya Rasulullah itu melihat makmum yang di belakang. Kalau ada ibu-ibu bawa anak, kakek-kakek, ya, yang nggak kuat lama dirinya, yang nggak kuat lama rukunya. Kan kalau yang namanya makmum itu kan beragam, nggak cuman yang kuat-kuat aja. Nah, maka ya Nabi ringan-ringan saja gitu sholatnya. Kalau sholat ringan-ringan aja tuh surah-surah yang dibacanya. Nanti baru kalau mau ngebon, ngerti ngebon. Kalau orang tua kita bilang tuh kalau mau baca doa yang banyak, mau apa-apa yang lama, mau sholat yang lama, nah itu nanti sholatnya sendirian ketika sholat sunnah. Jadi kalau misalnya kita lagi rame-rame ada yang pengen buru-buru pulang gitu ya, udah baca doanya ya ala kadar aja, jangan banyak-banyak. Nanti akhirnya kita pas giliran ada yang nyautin aminnya kenceng, ini orang nih baca amin pengen buru-buru pulang apa pengen apa amin tambah kenceng lagi aminnya ya. Kalau ibu tuh suka malah gimana, malah sensitif gitu ya. Orang nih aminnya amin negorin kita apa amin khusyuk ya. Jadi buat ngajarin yang hadir, maka ia menyaringkan membaca doa itu hingga belajar mereka itu. Jadi kan bisa jadi belajar. Dan sunnah imam itu menjadikan pihak kirinya kepada mihrab dan pihak kanannya kepada makmum. Itu biasanya orang laki kalau jadi imam pas giliran udah mau baca apa ya, Allah mantas salam minkas salam wa ilaika yaudus salam fahina rabbana bisalam wa dakhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Tadinya kan begini nih dari astagfirullahalazim. Jadi di dalam hadis itu ada, jadi selama kita, jadi malaikat itu selalu bersama kita nih. Malaikat itu kan kerjanya tidak lain adalah mendoakan kita dan beristighfar buat kita. Ini malaikat subhanallah. Ketika Allah memberitahukan kepada malaikat bahwa Allah mau menciptakan manusia, diprotes sama malaikat. Mau ngapain sih? Ya. Kata Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada malaikat, aku akan menjadikan pemimpin di permukaan bumi ini, yaitu manusia yang akan memerintah ini alam, yang akan mengurus ini alam. Apa kata malaikat? Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mau ngapain sih kalau kata kita nih? Kata malaikat gini, kata malaikat mau ngapain sih pakai mau nyiptain makhluk yang lain yang akhirnya kerjaannya cuma mau berantem doang, yang akhirnya kerjaannya mau bertumpah darah aja, main bunuh-bunuhan, yang kerjaannya paling-paling itu makhluk yang akan diciptakan olehmu ya Allah cuman merusak alam ini. Begitu enggak? Manusia sifatnya seperti itu enggak? Iya. Tapi apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku ini paling tahu. Aku ini tahu apa yang kalian enggak tahu. Jadi malaikat enggak tahu itu. Kalau nanti ternyata Allah mau ciptakan yang namanya para anbiya mursalin. Pada saat itu kan Nabi belum ada.
Yang ada jin dan malaikat. Jin udah duluan diciptakan sama Allah, malaikat udah diciptakan duluan oleh Allah sebelum kita diciptakan. Jadi udah diprediksi sama malaikat kerjaannya tuh manusia cuman mau begitu doang tuh, berantem, musuhan, merusak alam ini. Tapi malaikat nggak ngebayangin, karena sebelum itu kejadiannya seperti itu. Allah udah ciptakan yang namanya makhluk yang bernama jin, memang kerjaannya itu berantem. Kan jin itu kan sifatnya kayak kita, lain dengan malaikat. Kalau malaikat kan emang benar-benar ya, yaf'alu nama tu'marun. Allah itu kerjaan, malaikat itu kerjaannya melakukan perintah apapun yang diperintahkan oleh Allah. Beda, pokoknya patuh banget kalau yang namanya malaikat. Sedangkan jin enggak, jin itu kayak kita kerjanya. Tapi malaikat nggak tahu tuh kalau Allah mau menciptakan yang namanya anbiya mursalin, Allah mau menciptakan yang namanya aulia sholihin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah ya. Makanya pas giliran ternyata Allah bukan ciptakan manusia yang model-modelnya kayak jin gitu ya. Tapi Allah ciptakan orang-orang yang manusia yang istimewa. Maka malaikat itu sayang banget sama kita ini yang beriman. Jadi malaikat itu selalu akan bersama-sama dengan kita. Siapa kita ini? Yaitu orang yang taat kepada Allah. Jadi selama ini nih ya, selama ini yang namanya malaikat bersama-sama kita. Ngapain malaikat bersama-sama kita? Mendoakan kita. Kita kan banyak hajat kita kan ya. Hajat doa, hajat dunia kita, hajat akhirat kita. Terus malaikat ngapain lagi? Beristighfar buat kita. Ya Allah, ampuni ini jamaah Al-Wafa. Jadi segini sedikit nih, tapi malaikat banyak banget. Nanti store deh tuh, naik ke atas. Dari mana kamu? Dari Al-Wafa. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan malaikat ya. Jadi dari protes itu malah malaikat jadi sayang sama kita. Tadi lagi ngomongin apa? Bukan. Suka lupa ya. Tadi kita ngomong kalau sendirian ya. Kalau sendiri biar banyak. Oh iya, imam begini kan nih. Tadi kan kita nih termasuk jamaah, termasuk kalau kita lagi sholat begini. Itu malaikat selalu bersama kita. Nanti pas giliran udah kita merubah posisi, baru udah malaikat tuh, ya. Baru malaikat ya, entah kemana, entah gimana gitu ya. Terus baru deh nih imam begini. Miring mana? Kanannya. Jadi begini nih kan, itu kan kiblat ya, kan kiblat. Iya. Jadi madep ke sini nih. Jadi mihrabnya ada di kiri, makmumnya ada di kanan. Sekarang lihat ya ibu-ibu. Bapak-bapak kayak begitu ya. Nah itu bukan sekedar mereka si imam ini buat-buatan mereka, emang ada tuntunannya ya, ada tuntunannya dari para ulama, insyaallah dari Nabi ya. Jadi dan sunnah imam itu menjadikan pihak kirinya kepada mihrab. Mihrab itu tempat sholat ya. Jadi ibu-ibu kita itu usahakan punya tempat sholat khusus. Jadi kita tuh nggak semau-mau kita nanti sholatnya di mana. Jadi kita punya mihrab gitu. Nggak perlu juga kita tempat yang ada, nggak, yang penting sejadah kita ada di situ. Selalu sholat kita di situ. Jadi kita punya mihrab. Mihrab yang menetap di situ kita sholat itu membentuk keistiqomahan kita. Jadi kalau misalnya kita sholat di situ tuh kekhusyuan kita berbeda.
Jadi memang karena memang itu tempat sholat kita, mihrab. Dan pihak kanannya kepada makmum. Dan demikian lagi sunnah menadahkan tangannya. Ini waktu mau doa ya, berzikir. Apalagi masih ngomongin zikir. Apa udah mau pindah kepada doa? Oh ya, membaca doa. Ya, membaca doa. Menadahkan tangannya. Kedua, pada tiap-tiap membaca doa berbetulan dengan dua bahunya dan sunat menggerakkan telunjuk kanan juga. Kalau ibu pernah ngedengar di YouTube. Jadi kalau mau tidur, kita kan baca tuh qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, qul ya 3 kali. Kemudian ininya diginiin aja nih, diginiin terus begini, tapi begini. Nah ini telunjuknya digerak-gerakin ya. Kalau Adi Hidayat, itu tadi saya Jabir kalau mau tidur ya. Jadi begini aja nih, begitu tuh. Kalau Adi Hidayat waktu ditanya ini nempel. Nanti begini nih. Tunjuk ternyata ada di sini supaya enggak begitu juga sih, maksudnya kan kalau begini tegang ya, kalau begini terus tuh, tapi kalau diginiin buat apa ya kali ya, pasti ada rahasianya supaya enggak lama-lama pegel kan ini. Lama nggak biarkan ya. Oh jadi kan kadang-kadang kita supaya menggerakkan hati kita terhadap apa yang kita minta kan sampai gitu ya. Pantes ya kalau orang yang itu kan digerakin ya. Gitu. Itu buat khusyuk juga barangkali itu. Boleh nggak begini? Tapi ibu mah jangan ngikutin, karena kita dari kecil diajarinnya sama nggak apa-apa. Kenapa boleh nggak tuh begitu? Boleh. Kenapa? Oh enggak, karena satu ini doang yang nggak boleh itu kalau begini. Makanya kalau garuk, kalau gatel banget, udah ini pegang. Alhamdulillah ijo dateng. Duduk masuk. Nah kalau begini nggak apa-apa, gegaruk nih, duduk. Nah kalau begini nggak boleh lebih dari 3 kali. Jadi gini, 1, 2, 3. Jadi bukan 3 begini, bukan 1, 2. Di sini dah tuh lamanya. Siapa yang tapi dia kelamaan juga begini aja. Sunatan. Siapa tuh? Si Bu RT 12. Bu ini Bang Om. Ini cucunya Bang Om. Bentar ya. Ini itu buat siapa? Ini buat aku. Parah, anterin aja takut saya lupa. Saya arisan berapa? Bu Endang arisan 2 ya. Kemarin. Pak Ustadz kalian bulanan. Oh bulanan itu kamarnya. Kalau keamanan jatah berapa? Beda kos. Mau atas mau bawah cari. Yang bawah mah jangan. Jangan apa. Jangan bisa. Iya kalau itu cari. Ini memang teknik. Kalau masih aja tuh gimana sih? Jadi kita jangan kebanyakan, dari kan ada orang kan. Masa jangan di mana? Badar. Oh, Bu Ena bilang ke situ.
Iya, kita nyiapin gitu. Lagi berdiri, lagi baca. Duduk dulu. Enggak, ini mau keringan. Ya kalau bisa ini lagi kalau misalnya ngelapnya gimana gitu ya. Kenapa? Kalau sholat, sekarang kalau lagi bilang baru tengok sama yang gimana tuh ngelapnya? Ngelapnya. Iya. Jadi bagaimana? Siapa ditanya pakai di mana gitu? Gak najis kan gitu ya? Enggak apa-apa. Gimana ngelapnya katanya? Ngelapnya. Ngelapnya. Pengen ngelap pakai apaan ngelapnya? Sekarang kita nyiapin tisu gimana? Terus tisunya adanya di mana? Waktu sejadah di mana sih? Hah? Sejadah. Belum ada sejadah. Enggak, maksudnya kita lagi berdiri ini udah kok. Udah menyeberang. Enggak apa-apa. Oh iya, mau kena nggak apa-apa. Geli dia. Spontan ya, udah nggak spontan kan? Udah lama dikit. Ya kan? Nggak hijau yang dua juga kalau itu kadang-kadang nggak gitu macam masih air kita air nggak apa-apa ada kan sholat sendiri mengatakan ada lagi sholat kita pengen bareng-bareng ada aja bikin foto ya pada musuh kan jadi mau ya Itu kayak Ella aja. Beleweran sini. Jangan begini tuh, digituin tuh. Nanti ingetin mau kenanya lempengan yang kena ingus itu mana? Di ini deh cuci. Iya. Susah amat, ibu jadi ngebayangin ini naronya di mana tisunya. Ini kan udah mau kena. yang ada kalau sambil bawa tisu gimana? Boleh nggak apa-apa, bawa tisu buat ngelap. Terserah nggak apa, yang penting ya, yang penting gerakannya jangan sampai lebih dari 3 gitu aja. Kalau dia lewatnya sekali, jangan sampai selesai sholat itu. Nah tapi kalau reak tuh beda ya. Kan kalau ludah kan keluar masuk, ditelen nggak apa-apa kan? Tapi kalau udah dikumpulin, ada kalau dikumpulin di luar nggak boleh ditelen. Walaupun itu ludah. Jadi gini nih, misalnya ini reak di sini nih ya. Gitu kan nggak boleh kita sengaja ya, tapi kalau itu kan nggak sengaja, baru tuh ada reak di sini nih, kan kita tahu nih mana reak mana ludah ya. Selama dia belum keluar telan nggak apa-apa, tapi kalau udah keluar lepein, jangan ditelan, nggak boleh ditelan. Kan masih sholat sampai selesai. Makanya ibu mah kalau lagi pilek begini nih siap-siap tempat sampah di situ di pinggir atau tisu gitu. Orang yang nyelip-nyelip aja dulu. Iya, kalau makan iya. Atau gini, kan kita nggak tahu kalau bakalan nanti keluar reak ya. Udah diubin, gitu, asal jangan disejadah aja. Nanti pas sudah selesai baru deh kita bersihin. Gitu, jadi jangan ya, jangan dikumpulin di situ. Nggak boleh dikumpulin dalam mulut. Iya kan habis selesai sholat baru dibuang gitu, selesai sholat habis sholat baru dibuang. Nah, kalau habis sholat baru dibuang. Dikumpulin nggak apa-apa, yang penting jangan ditelan. Gitu. Tapi nanti kan kira asyhadu alla ilaha illallah mesti paseh. Iya. Nanti coba gimana? Kan ibu-ibu yang enggak nih, mungkin kalau baca subhanallah azimnya dan mati nggak apa-apa, tapi giliran nih Fatihah, kan pertama Allahu Akbar ya, Allahu Akbar, jadi itu takbir, kemudian baca Fatihah, kemudian bukan itu mah nggak termasuk, yang harus keluar dengan makhraj yang benar gitu, takbir, kemudian Fatihah, kemudian syahadat, sholawat, salam. Nah itu nanti kalau udah di terakhir
Asyhadu alla ilaha illallah gimana? Ya udah peh gitu. Tapi jangan ke kanan, jangan ke depan ya. Ke kiri. Ah? Oh, kalau berjamaah ya, repot ya. Jorok lah di sini. Gitu. Iya, ya pinter lah pokoknya kita mah kalau dalam gitu-gituan agak ngapa-ngapa ya. Jadi kotor itu belum tentu najis. Ya. Nah kalau iler, belum bau lah. Kalau ya belum bau kan, yang bau kan udah lama ya. Kalau apa tadi ibu ngomong iler, iler najis. Iler, makanya ibu mah nggak berani tuh kalau sholat bekas. Oh mandi, nggak mandi ibu mah, nggak biasa mandi subuh. Iya, oh berarti sehat. Emang kata siapa, kata dokter apa gitu. Pokoknya mandi sebelum jam 6 itu sehat tuh. Mandi sehat tuh. Jadi air tuh jadi lewat jam 12 malam udah berubah tuh. Tuh air. Seluruh yang ada di alam ini air tuh jam 12 malam sampai menjelang jam 6 sebelum terbit matahari tuh air sehat. Makanya nggak ada alasan tuh yang namanya bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri yang pengen itu nanti takut rematik, nggak ada. Itu yang suka rematik itu di bawah jam 12. Kan kita kan dulu ya nggak tahu ibu-ibu nih, kalau dulu kan orang tua saking banyak kerjaannya akhirnya malam-malam nyuci gitu. Malam-malam kita nyuci piring ya. Iya, nyuci piring mah nggak apa-apa kali ya, yang suka ini nyuci ya. Sekarang mah nyuci juga nggak pakai nyuci mesin cuci, nggak ngobak di air ya. Mengeringin doang di pusat. Mengkilap banget dong. Deket Johor ya. Ya, sama ini tuh sekarang ibu dapet, bapak dapet. Kalau jadi kalau malam tuh udah mesti bersih, nggak boleh yang namanya ada piring-piring kotor. Itu mewariskan kefakiran. Kita kan paling takut kalau dibilang nanti mewariskan kefakiran tuh, jadi miskin gitu. Jadi dapur tuh harus udah bersih gitu, nggak ada cucian. Kalau sampah tuh belum deh tuh, udah keluarin tuh ya. Jadi nasihat orang dulu itu nggak boleh kita remehin juga ya. Mana dia? Nah, telunjuk ya. Oh, telunjuk kanan, bukan dua-duanya. Digerak-gerakin tuh. Ini kan bukan lagi sholat ya. Ini lagi apa? Lagi doa. Jadi tadi kenapa orang waktu sholat telunjuknya digerak-gerakin? Nggak apa-apa, sah. Nah, kenapa? Karena cuman satu, bukan termasuk yang membatalkan sholat itu. Maka kemudian menyapu muka habis sholat ya. Habis doa disunahkan menyapu muka. Dan setengah daripada doa yang sunat itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika. Kama yanbaghi li jalali wajhika. Wa azimi sultanik. Wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ulang salli.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin. wa ala ali Muhammadin. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa azaimi maghfiratika wa azaima wa azaimi mestinya sih wa azaima ya, wa azaima maghfiratika wa azaimi maghfiratika wa libasa afiatika. wa libasa afiyatika Jangan walibasya, walibasa afiatika wa libasa afiyatika wassalamata min kulli ithmin wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. wan najata minan nar. Ini doa ini nih doa tahajud ya. Ayo coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kalau yukafi'u nanti dulu. Kalau yuwafi dipanjangin, yuwafi ni'amahu. Kalau yukafi'u nggak dipanjangin. Jangan yukafi'u, jangan yukafi'u. Ayo ulang. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya ibu-ibu nih barangkali kenapa suka dipanjangin yukafi'u gitu ya. Mungkin karena bentuknya begini kali ya. Jadi dipanjangin padahal nggak boleh dipanjang. Itu ya tempatnya hamzah. Kalau misalnya dipanjangin berarti ada titik. Jadi kalau iya ada titik baru dipanjangin. Tapi kalau nggak ada titik maka itu rumahnya hamzah. Terus ya Robbana. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad Wa ala ali Muhammadin. wa ala ali Muhammadin. Nah, ini juga nih kadang-kadang suka ngedengar bapak-bapak Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Nggak boleh pakai alihi. Wa ala ali Muhammad. Yes. Terus Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika wa libasa afiyatika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ayo baca bareng-bareng sama ibu ya. Alhamdulillah, ayo. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa libasa afiyatik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa min syarril jinni wal insi wa min ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika min jadil bala'i wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tolong diingetin nanti pas giliran belajar yang akan datang kita ngulang lagi ya.
ngulang dari doa nih yang Allahumma sholli ala yang alhamdulillah ya. Alhamdulillah hamdan yuafi ya, pengen ngertiin ya. Biar tahu artinya apa sih gitu ini doa ya. Kan kalau kita tahu artinya berarti nanti kita ya tahu apa maksud permintaan kita dari doa kita ini. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siapa yang doa? Tadi Mira deh doa. Ini kan udah baca. Zulfa udah ya tadi ya? Mimpin udah. Sekarang Mira. Ada doanya. Buka doanya. Dibacakan oleh Mira. Saya sebagai pimpinan acara. Saya sebagai pemimpin acara mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Berikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngajarin susah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi enggak. Kalau ngasih tahu. Oh, kalau ibu enggak ngasih unjuk, enggak ngasih nuntun enggak bisa. Astagfirullahaladzim, 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 Amin. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Amin. wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Allahumma bihaqqi al-Fatihah. Amin. 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 Min ahlil ilmi wal khair. Amin. Wala taj'alna wala iyahum wala taj'alna wala iyahum syarri wad dhair. Amin. Amin. Qana tafarruqan ma'suma. Amin. Fina mayyatba'una makrudan rahmatika ya. Amin. Minad dunya indan tihai ajalina qaula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tambahin dakwahum. Dakwahum fiha subhanakallahumma. Enggak, sebelum. Oh iya, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Dakwahum fiha subhanakallahumma. Sebelum akhiru dakwahum. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin.